Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Salsabila dengan NIM 206102 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam materi kita pada kali ini yakni tipe-tipe kepemimpinan dalam administrasi pendidikan. Nah, gaya-gaya pendidikan itu sendiri yang ada dan melekat pada kepemimpinan. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas apa itu kepemimpinan dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengurai sedikit saja tentang gaya-gaya kepemimpinan dalam pendidikan, dalam administrasi pendidikan. Baiklah, gaya-gaya kepemimpinan itu ada banyak jenisnya dan saya akan memaparkan beberapa secara singkat dan menguraikannya secara lebih ringkas. Baiklah, yang pertama gaya kepemimpinan yang partisipatif atau demokratis. Nah, itu merupakan gaya kepemimpinan yang menitik beratkan pada usaha seorang pemimpin dalam melibatkan atau partisipasi anggotanya dalam setiap pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah pemimpin pendidikan yang melibatkan partisipasi guru, siswa, dan staf administrasi dalam setiap pengambilan keputusan, baik itu aturan kependidikan maupun putusan-putusan lain. Nah, di sini gaya kepemimpinan ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, salah satu kelebihannya yaitu konsultasi ke bawah dapat digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas keputusan dengan menarik keahlian yang dimiliki oleh para pengikut atau anggota sehingga para pengikut dapat menerima semua keputusan yang diambil serta dapat menjalankannya dengan ikhlas. Kemudian konsultasi lateral. Pemimpin melibatkan serta orang-orang dalam berbagai sub-unit untuk mengatasi keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin. Kemudian konsultasi ke atas. Memungkinkan seorang pemimpin untuk menaruh keahlian seorang atasan yang berkemampuan lebih dari manajer. Kemudian berikutnya terdapat gaya kepemimpinan otokratik. Nah, kepemimpinan otokratik lebih menitik beratkan pada otoritas pemimpin dengan mengesampingkan partisipasi dan gaya kreatif pada pengikutnya atau jajaran-jajaran guru, siswa, atau staf pendidikan lainnya. Nah, gaya kepemimpinan pendidikan yang otokratif satu ini sangat mengesampingkan peran serta kemampuan guru, siswa, dan staf administrasi dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakannya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin yang bergaya otokratif mempunyai berbagai sikap, yaitu dia memperlakukan para pengikut atau para bawahannya sama dengan alat-alat dalam organisasi sehingga kurang menghargai adanya harkat martabat mereka. Kemudian terdapat pembatasan pendapat dan mengutamakan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas tersebut dengan kepentingan dan kebutuhan para pengikutnya. Kemudian mengabaikan peran para pengikut dan proses dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian dalam gaya kepemimpinan ini dia mengedepankan kepatuhan pengikut atau staf-staf kependidikan dalam mengikuti segala kebijakan dan segala putusannya. Nah, kemudian terdapat juga gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, gaya pemimpin ini disebut juga kepemimpinan liberal, merupakan suatu pola pengabaian sehingga pemimpin berusaha menghindari tanggung jawab terhadap pengikutnya. Dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin tidak mengarahkan dan memberikan perintah kepada para pengikutnya. Nah, pengikutnya menentukan sendiri. Jadi, ia bisa jadi hanya mengamati dan memperhatikan dan tanpa berpartisipasi langsung. Nah, kemudian seorang pemimpin yang liberal menyebabkan para pengikutnya menjadi manusia yang penuh kreatif dan dapat menentukan pilihannya masing-masing dalam mencapai tujuannya. Nah, kemudian karakteristik utamanya yaitu banyak sekali, yaitu salah satunya dia
memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk melakukan apa yang anggotanya mau, dan kemudian banyak lagi, dan tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga yang dipimpin oleh gaya ini disebabkan oleh adanya kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, bukan karena pengaruh dari pemimpinnya itu sendiri. Nah, kemudian adanya gaya kepemimpinan yang transformatif. Kepemimpinan transformatif itu berorientasi pada proses membangun komitmen menuju sasaran organisasi dan memberikan kepercayaan kepada para pengikut atau kepada para guru, siswa, dan staf administrasi lainnya untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Nah, kemudian di dalam gaya kepemimpinan transformatif itu terdapat beberapa hal, yaitu kepemimpinan yang memberikan transformasi dan dimensi kepemimpinan yang transformasional. Nah, kemudian gaya kepemimpinan yang karismatik. Pemimpin yang karismatik adalah seorang yang dikagumi oleh banyak pengikut. Pada tipe ini mempunyai karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang sangat besar. Jelas, tipe karismatis ini adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut maupun meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara nyata mengapa orang tertentu itu sangat dikagumi. Oke. Selanjutnya, kepemimpinan paternalistis. Salah satu ciri-ciri dalam kepemimpinan ini yaitu bersikap mempunyai wawasan yang luas, menutup kesempatan pada bawahan untuk berkreasi dan berfantasi, kemudian bersifat terlalu melindungi, menganggap bahwa bawahan itu tidak dewasa, dan yang terakhir jarang memberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Persepsi seorang pemimpin ini tentang peranannya dalam organisasi dapat dikatakan sangat diwarnai oleh harapan para pengikut kepadanya. Harapan itu pada umumnya berwujud keinginan agar pemimpin mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layak dijadikan sebagai tempat bertanya untuk memperoleh petunjuk. Nah, kemudian gaya militeristis. Nah, tipe kepemimpinan yang biasa memakai cara lazim yang digunakan dan dalam kemiliteran dan memiliki ciri-ciri yang merupakan disiplin yang sangat tinggi, bersifat kaku, kemudian mengutamakan upacara-upacara untuk berbagai keadaan, formalitas yang berlebihan, sukar menerima kritik dan saran, senang dan bergantung pada pangkat jabatannya. Nah, kemudian ada pula gaya kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan visioner mengartikulasikan kemana kelompok berjalan, tetapi bukan bagaimana cara mencapai tujuan, membebaskan orang yang berinovatif, bereksperimen, dan menghadapi resiko yang sudah diperhitungkan. Adapun ciri-ciri pemimpin yang visioner itu yaitu menggunakan inspirasi bersama dengan Tritunggal EI, yaitu kepercayaan diri, kesadaran diri, dan empati. Pemimpin yang visioner akan mengartikulasikan suatu tujuan yang baginya merupakan tujuan sejati dan selaras dengan harapan bersama orang-orang yang dipimpinnya. Oke, baiklah, segitu saja penguraian materi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.